Halo nakama, selamat datang kembali di channel Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. One Piece saat ini sedang mengikuti alur di Pulau Egghead, dan seiring berjalannya waktu, ceritanya semakin mendekati Elbaf. Elbaf adalah arc yang sangat dinanti-nantikan kita semua. Arc ini pertama kali diisyaratkan oleh Oda pada arc Little Garden di One Piece, di mana ras raksasa pertama kali diperkenalkan dengan sangat jelas. Sekarang Elbaf telah menjadi fokus perhatian kita semua dan diprediksi akan menjadi bagian yang sangat signifikan dalam perkembangan cerita ke depannya cuy. Ini dipastikan akan menjadi arc yang lebih besar sebanding dengan Whole Cake Island dan Wano Country. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa arc ini akan melibatkan banyak tokoh penting yang memainkan peran kunci yang sangat penting cuy. Di antara anggota bajak laut topi jerami, pasti akan ada tokoh-tokoh yang seperti biasanya akan menonjol di antara yang lain. Dan hal ini tentunya menjadi aspek penting dalam alur cerita ini cuy. Awal dari arc Elbaf, bajak laut topi jerami tampaknya akan berlayar menuju ke Elbaf. Arc Elbaf di One Piece diperkirakan akan dimulai segera setelah arc Pulau Egghead berakhir. Saat ini tampaknya arc Pulau Egghead hanya tersisa beberapa chapter lagi sebelum mencapai puncaknya cuy. Pelarian bajak laut topi jerami sudah tampak di depan mata, dengan kedua kelompok telah melakukan segala persiapan untuk melarikan diri. Tentu saja melarikan diri dari kendali 5 sesepuh tidak akan mudah bagi kru topi jerami. Namun dalam beberapa hal tampaknya itu akan menjadi mungkin. Kemungkinan besar robot kuno akan membuka jalan bagi bajak laut topi jerami untuk melarikan diri. Dan setelah itu terjadi, mereka dapat berlayar dengan aman menuju Pulau Elbaf. Kita sebelumnya mungkin sempat bingung mengenai alur selanjutnya dari One Piece. Namun Oda memberikan konfirmasi di tengah-tengah arc Pulau Egghead bahwa tujuan selanjutnya adalah Pulau Elbaf. Konfirmasi ini datang dari Dr. Vegapunk cuy, yang menjelaskan bahwa log post sekarang mengarah ke Elbaf, yang letaknya sangat dekat dengan Egghead. Yang lebih penting lagi, menjelang akhir arc Pulau Egghead, para raksasa sendiri muncul di Egghead, menambah ketegangan dan kepastian akan perjalanan selanjutnya cuy. Mereka memperlihatkan kekuatan yang luar biasa, mampu menembus pengepungan angkatan laut, bahkan turun ke pulau itu sendiri. Para raksasa mengamankan Dewa Matahari Nika dan meniup trompet mereka yang menandakan mundurnya mereka cuy. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa bajak laut topi jerami akan berlayar bersama para raksasa ke Elbaf. Dan pada dasarnya, tujuan kru selanjutnya telah ditetapkan cuy. Peran utama di Elbaf, sang Dewa Matahari Nika. Luffy memiliki peran besar untuk dimainkan di Elbaf sebagai Dewa Matahari. Kalau bicara soal peran kunci di arc Elbaf, pasti akan ada satu tokoh yang mendapatkan banyak sorotan cuy, dan itu tidak lain adalah Luffy. Elbaf diprediksi akan menjadi arc besar, dan biasanya Luffy selalu berada di garis depan di setiap arc besar di One Piece. Cerita ini kemungkinan besar akan mirip dengan Dressrosa, Whole Cake Island, dan Wano Country, yang semuanya telah berlangsung selama beberapa tahun dengan ratusan chapter diterbitkan. Elbaf juga kemungkinan akan mengikuti pola yang sama, yang berarti Luffy akan memiliki peran yang sangat penting di sana cuy. Hal ini terutama berlaku sekarang karena Luffy dikaitkan dengan sosok Dewa Matahari Nika. Para raksasa sendiri memiliki hubungan yang dalam dengan Dewa Matahari, seperti yang telah diisyaratkan dalam ceritanya sendiri cuy. Dengan demikian, Luffy akan menemukan dirinya sangat sibuk di Elbaf, mengingat semua kejadian yang terkait dengan Dewa Matahari dan pengetahuan yang dimilikinya. Namun itu belum semuanya cuy. Kemungkinan besar Luffy juga akan bertemu dengan Shanks, seorang bajak laut yang ingin ditemui dan dilampaui oleh Luffy di Elbaf. Begitu Luffy bertemu dengan Shanks, janji mereka akan terpenuhi dan kemungkinan besar keduanya akan bertarung satu sama lain. Pertarungan ini akan menjadi sorotan yang paling dinanti-nantikan cuy, dan pastinya akan menjadi salah satu bentrokan paling epik dalam seluruh serinya.
Dengan demikian, Luffy akhirnya akan memenuhi janjinya kepada Shanks serta melampaui dia sebagai bajak laut. Ini akan menjadi momen paling epik dalam seluruh alur ceritanya cuy. Dan tentu saja hal ini sangat dinanti-nantikan kita semua. Peran utama selanjutnya di Ars Elbaf. Usopp dan Robin akan bersinar di Ars Elbaf di One Piece. Meskipun Luffy pasti akan menjadi pusat perhatian di Ars Elbaf, dia tentu bukan satu-satunya tokoh yang akan mendapatkan sorotan cuy. Ada tokoh lain yang pada akhirnya akan mendapat sorotan yang lebih besar dalam alur cerita khusus ini. Dan salah satunya adalah Usopp. Usopp merupakan sosok yang membutuhkan lebih banyak eksplorasi dalam perkembangannya. Setelah time skip, Usopp mengalami momen-momen penting di sepanjang perjalanan. Namun dia belum mendapatkan perhatian yang layak di dunia baru. Satu-satunya momen yang cukup dekat dengan puncaknya adalah selama Ars Dressrosa, di mana dia berinteraksi dengan suku Tontata dan memainkan peran penyelamat yang sangat epik cuy. Sejak saat itu, Usopp tampaknya sedikit tersingkirkan dalam perkembangannya. Namun jika kita diberi kesempatan untuk bertaruh pada satu hal, maka Usopp lah yang kemungkinan akan menjadi sorotan utama dalam Ars Elbaf. Keterikatan emosional Usopp dengan raksasa Elbaf sangatlah kuat. Selama ini dia selalu bermimpi menjadi seperti mereka. Dan kunjungan ke Elbaf telah lama menjadi salah satu impian terbesarnya. Bahkan ketika Dory dan Brogy muncul di Egghead, Usopp langsung merasa terhubung dengannya cuy. Menyebut sebagai prajurit yang gagah berani dengan penuh emosi. Kedatangan Usopp ke Elbaf pasti akan membawa momen-momen yang begitu besar. Dan kita tak sabar untuk melihat bagaimana perjalanan sosok Usopp akan berkembang di pulau legendaris itu. Aku akan melihat kembali hidupku dengan bangga. Dan saat aku mati, aku akan berteriak, "Aku Usopp, prajurit laut yang berani." Kemunculan Nico Robin di Elbaf kemungkinan besar akan menjadi momen penting dalam cerita. Sebagai satu-satunya yang bisa membaca semua poneglyph, Robin menjadi kunci bagi para kru bajak laut topi jerami dalam perjalanan mereka mencari One Piece. Meskipun demikian, mungkin ada tokoh lain yang memiliki kemampuan serupa yang belum terungkap. Dengan begitu banyak rahasia yang belum terbongkar di dunia One Piece, kemungkinan adanya tokoh lain dengan kemampuan yang serupa ini akan menjadi tambahan misteri yang menarik bagi ceritanya cuy. Nah, peran Robin dalam mengungkap kebenaran di Elbaf dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi plot keseluruhan akan menjadi hal yang sangat menarik untuk diikuti. Kapten raksasa itu, dia disebut Saul bukan? Nico Robin. Reuni antara Nico Robin dan Saul di Elbaf pasti akan menjadi momen yang sangat emosional dan penting dalam ceritanya. Sebagai salah satu orang yang menyelamatkan buku-buku dari perpustakaan Ohara, Saul memiliki hubungan yang mendalam dengan Nico Robin. Pertemuan mereka di Elbaf akan memberikan kesempatan bagi keduanya untuk saling bertukar cerita dan mengingat kembali kenangan masa lalu. Reuni ini juga bisa memberikan kesempatan bagi Saul untuk memberikan wawasan baru kepada Nico Robin tentang peran dan tujuan sebenarnya dari poneglyph, yang mungkin memiliki implikasi besar dalam pencarian mereka terhadap One Piece. Dengan begitu banyak aspek emosional dan plot yang terlibat, reuni ini akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua cuy. Selain bajak laut topi jerami, Elbaf akan menjadi panggung bagi sejumlah tokoh penting dalam dunia One Piece. Seperti halnya Shanks si rambut merah, sebagai salah satu Yonko paling terkenal, pasti akan membawa pengaruh besar dalam cerita di Elbaf. Kemudian ada Pangeran Loki yang memiliki ikatan kuat dengan bajak laut topi jerami dan potensi untuk menjadi pemimpin yang kuat di Elbaf. Selain itu, raksasa Dory dan Brogy yang memiliki sejarah panjang di Elbaf pasti akan memberikan kontribusi penting dalam ars tersebut. Mereka mungkin memiliki peran dalam mengarahkan bajak laut topi jerami menuju tujuan mereka di pulau tersebut. Kemudian ada tokoh kuat lainnya di One Piece yang mungkin akan muncul di Elbaf, seperti anggota Cross Guild. Dengan begitu banyak tokoh yang berpotensi muncul serta potensi konflik dan aliansi yang terbentuk, Elbaf pasti akan menjadi ars yang sangat menarik dan penuh dengan kejutan bagi kita semua cuy.
Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.